Kepemimpinan, bagaimana cara memimpin yang baik versinya Machiavelli. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, hari ini prinsipnya itu ya. Kalau merasa tidak cocok, ya tidak usah dipakai. Ada yang bisa dipakai begitu saja, ada yang harus lihat situasi dan konteksnya dulu, ada yang mending tidak usah dipakai saja. Itu kebijaksanaan teman-teman yang malam hari ini ikut ngaji. Beberapa gagasan memang agak unik, agak aneh. Nah, ini juga pesan untuk teman-teman nanti yang motong-motong, yang nanti kalau motongnya tidak pas, rasanya ngaji ini sedang mengajarkan yang tidak pas juga. Maka tolong yang motong-motong untuk kepentingan kontennya masing-masing juga monggo hati-hati. Baik, kita mulai dari awal dulu biar tidak salah paham tentang gagasan-gagasan beliau. Yang pertama, mari kita lihat corak berpikirnya sebelum kita menjelajahi isi pikirannya. Jadi, ciri pemikirannya Machiavelli itu 3. Yang pertama realis, yang kedua pragmatis, yang ketiga individualis. Realis itu berarti gagasannya Machiavelli ini sebenarnya dia tidak ngomong apa yang seharusnya, apa yang ideal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Tetapi dia sebenarnya sedang bicara apa yang selama ini berjalan dalam kenyataan politik. Jadi beliau tidak sedang bicara yang ideal-ideal, tapi beliau ini sedang bicara yang nyata-nyata sejak dulu-dulu. Yang namanya politik, yang namanya pemimpin yang sukses, itu kelakuannya seperti ini loh. Maka kalau kamu pengen sukses, ya boleh niru ini. Yang selama ini berjalan begitu. Ini gagasan semacam ini namanya realis. Kan nanti ada gagasan idealis. Seperti minggu lalu kita di Aristoteles itu kan idealis. Pemimpin yang baik itu begini. Mungkin nanti kita belajar Imam Ghazali atau Al-Mawardi. Ini coraknya idealis. Nah, Machiavelli tidak begitu. Dia ini sedang cerita dengan dasar realisme. Kenyataannya selama ini begitu. Loh, kok Machiavelli bilang pemimpin itu ya kalau kurang kejam misalnya, kan di antara pendapatnya Machiavelli kalau menghukum orang itu jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah dia tidak kapok. Dihukum saja sampai dia kapok atau sampai dia tidak berani balas dendam. Kalau dihukum setengah-setengah, nanti mesti dia tidak kapok terus ingin ngulang lagi dan menyusahkan lagi. Nah, ini kan kontroversi pandangan seperti ini. Tapi mungkin Machiavelli melihat biasanya begitu, selama ini begitu. Hukuman yang tidak bikin kapok itu ya cenderung diulang lagi. Senyatanya begitu selama ini yang berjalan. Nah, ini namanya pandangan realisme. Berangkat dari kenyataan, tidak berangkat dari ideal-ideal. Kalau kita kan lebih sreg sama yang ideal-ideal. Tapi kadang-kadang kelakuan kita itu ya podo wae sama, agak berjarak antara ideal dengan yang kita laksanakan. Nah, Machiavelli ingin jujur menunjukkan bahwa ya selama ini begitu orang berpolitik. Kan kita sendiri juga kan sering bilang, wah politik itu kotor, politik itu hanya kepentingan dan seterusnya. Nah, ini realismenya memang begitu. Nah, itu yang pertama, cirinya Machiavelli. Ciri yang kedua dari gagasan Machiavelli adalah pragmatis. Pragmatis itu kalau dalam filsafat, pragmatisme itu fokus hanya pada hasilnya. Kadang-kadang kita pakai istilah tujuan menghalalkan cara. Nah, itu persis yang diinginkan oleh Machiavelli.
Yang penting tujuannya. Yang penting bisa meraih kekuasaan. Atau yang penting bisa mempertahankan kekuasaan. Nah, ini berarti pragmatis. Nanti kalau teman-teman belajar politik, ada istilah Machiavellisme. Machiavellisme itu yang penting pemerintah dan negara harus tegak. Apapun caranya. Tidak boleh dia jatuh. Itu Machiavellisme. Apakah dengan cara yang baik atau dengan cara yang curang atau dengan cara yang licik, monggo, yang penting pemerintah dan negara itu harus selalu tegak, jangan sampai jatuh. Nah, pandangan semacam ini sering disebut Machiavellisme karena memang ciri semacam ini yang dikembangkan oleh Machiavelli. Ciri pragmatis. Yang penting kan tujuannya. Gunanya apa? Cara ruwet-ruwet, rumit-rumit, ideal-ideal kalau tidak sampai tujuan. Itu mungkin yang ada di pikirannya Machiavelli. Jadi kebenaran sesuatu itu dilihat dari efeknya, hasilnya. Terserah prosesnya apa. Nah, itu kalau mahasiswa misalnya ini. Yang penting kamu lulus cepat, dapat ijazah, IP-mu tinggi. Terserah caramu gimana. Kamu mau belajar serius, ngapalin buku, monggo. Kamu mau curang kalau ujian nyontek, monggo. Atau kamu mau pendekatan sama dosennya, ke rumahnya membawa buah 10 kilo, monggo. Yang penting kan lulus cepet, nilainya bagus, dapat ijazah. Ini namanya pragmatis. Yang penting dapat pacar, kamu mau pendekatan normal atau pendekatan material atau pendekatan perdukunan atau pendekatan monggo, yang penting entuk. Nah, itu pragmatis namanya. Nah, ini yang dikembangkan oleh Machiavelli. Yang penting tujuannya. Yang ketiga, individualis. Jadi individualis khususnya seorang penguasa. Seorang penguasa itu dia harus ambisius, berani ngambil resiko, kemudian berani membuat aturan sistem baru yang menguntungkan dirinya, dan lain sebagainya. Dan itu alamiah. Manusia itu punya kecenderungan nyari untungnya sendiri, nyari enaknya sendiri, nyari sistem yang cocok untuk pertama-tama untuk dirinya. Ini individualis. Di realisme, pragmatisme, dan individualisme. Ini ciri pikiran-pikirannya Machiavelli. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini masih bagian dari ciri juga. Ada yang punya analisis begini. Membaca pikiran-pikiran Machiavelli itu jangan dengan kerangka etis, tapi dengan kerangka medis. Kalau pakai kerangka etis, gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh Machiavelli itu rasanya tidak bermoral semua. Masuk manusia bisa sekejam itu, manusia bisa selicik itu, manusia bisa semunafik itu, manusia bisa securang itu, mungkin begitu. Itu kalau pakai kerangka etis. Ada yang bilang membacanya jangan pakai etis, tapi pakai medis. Medis itu maksudnya pengobatan. Maksudnya apa kok dibaca sebagai medis itu? Karena nasihat-nasihatnya Machiavelli yang ditujukan kepada penguasa saat itu sebenarnya dalam rangka untuk memperkuat negaranya, memperkuat Florence yang saat itu kan bolak-balik ganti penguasa, bolak-balik perang, bolak-balik konflik, sehingga negara jadi lemah. Untuk biar negara kuat butuh seorang pemimpin, butuh seorang penguasa yang kuat. Maka jadi pemimpin ini jadi obatnya, pemimpin yang kuat ini jadi alat medisnya. Maka membacanya medis. Bahkan ada
kalimat dari Machiavelli itu, seditious people should be amputated before they infect the whole state. Orang-orang yang berkhianat itu dianggap seperti anggota tubuh yang cacat, yang terinfeksi. Ini harus segera diamputasi. Kalau tidak diamputasi, dia nular ke anggota masyarakat yang lain. Jadi makanya beberapa saran dari Machiavelli rasanya kok kejam ya. Tapi tidak, ini dalam rangka mengamputasi anggota tubuh yang terinfeksi. Dia harus dihabisi sampai tuntas, biar apa? Tidak nular. Kalau orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang curang ini nular, lama-lama negara tambah lemah, negara bisa jatuh. Nah, ini obatnya. Itu makanya membacanya secara medis, tidak secara etis ya memang tidak masuk. Masuknya secara medis. Nah, ini ada yang punya perspektif seperti itu. Ya monggo, silahkan dikontekstualkan dengan situasi yang pas butuh medis itu kapan. Ketika etik tidak bisa masuk lagi. Kalau dunia medis itu kan etiknya khusus. Misalnya dokter, itu kan dia punya etik khusus. Kalau dalam kondisi normal kamu tidak boleh lihat auratnya lawan jenis, tapi dokter punya situasi khusus. Dalam kondisi normal ya tidak boleh kamu melukai orang lain, tapi dokter ya dia bahkan bisa membelah perutmu, dia bisa ngedel-edel isi perutmu, ya macam-macam. Dokter tetap dianggap etis, dia punya etika khusus. Jadi dalam dunia etik kan memang ada wilayah-wilayah khusus, medis misalnya. Perang itu kan juga punya etika khusus. Kalau dalam situasi perang kan tidak bisa kita pakai etika normal. Kalau ketemu saudara saling menghormati, saling menghargai, ya tewas kalau kamu dalam situasi perang. Olahraga, pertandingan misalnya kan ada etikanya khusus. Tidak bisa bal-balan terus mengembangkan etika, saling menghormati, saling menghargai, saling ngalah. Ora sido bal-balan. Jadi membacanya berarti Machiavelli membaca secara medis. Ini konsep perspektif dan cara baca ini penting karena hari ini kita bergumul di dunia data dan informasi. Kita hidup di dunia per-HP-an, dunia internet, dunia medsos yang isinya informasi-informasi yang kadang-kadang tidak jelas ini dibaca sebagai apa, sebagai etis kah, sebagai medis kah, sebagai guyon kah, sebagai sekedar informasi kah. Nah, ini teman-teman yang harus cerdas menyikapi informasi apapun yang masuk biar tidak keliru. Karena salah baca itu bisa bikin konflik, bisa bikin masalah. Yang harusnya dibaca secara medis, dibaca secara etis. Terus kamu demo dokter-dokter, dasar dokter ndak ngerti agama, auratnya orang kok dibuka-buka. Loh ya kamu salah ya dokter, ya ora pakai etis. Dokter secara medis punya etika sendiri.